Episode 1 Part 2. Jadi gue ingat waktu gue SMA kan gue aktif ekstrakurikuler gitu, kayak kegiatan hobi buat para murid gitulah. Nah gue ikut ekskul sepak bola. Jadi kejadiannya pas gue lagi ikut suatu kompetisi tapi di luar sekolah. Nah di situ gue kayak duel gitu sama salah satu lawan. Dan urat kaki gue katanya kayak ada yang kejepit gitu. Nah berhubung dulu bokap lebih percaya sama tukang pijet gitu daripada dokter ya, gue dibawa ke tukang urut gitulah. And then singkat cerita gue ngurut nggak manjur dan akhirnya makin parah. Jadi ada beberapa bagian di kaki gue kayak biru gitu dan makin sakit gue ngerasanya gitu kan. Total kalau gue nggak salah ingat gue 4 bulan gue berhenti main bola dan 2 bulan gue diurut, dan rasanya itu ada nggak kebayang gitu loh sakitnya. Pokoknya sampai waktu pertama kali gue diurut tuh nggak manjur, makin parah, tapi akhirnya gue dibawa ke tempat urut yang cukup terkenal di daerah gue, yaitu adalah namanya gue lupa, tapi itu 4 bulan gue nggak bisa main bola, terus 2 bulan gue diurut. Kalau ingat gue sih seminggu 2 kali, dan gue masih ingat bagaimana rasa sakitnya. Dan gimana ya, gue bingung juga nggambarin. Intinya tuh lu tau lah rasanya dipijat tuh kayak gimana. Dipijat sakit sama dipijat refleksi tuh beda banget. Nah setelah gue ngerasa gue jalan itu, gue ngerasa kiri gue tuh mulai kayak gemeteran gitu. Banyak di lutut juga sih emang. Gue banyak minta istirahat sampai akhirnya kawan gue Aka bilang bahwa gak jauh lagi kita bakal sampai di satu tempat kayak tempat istirahat gitu, adem. Ya udah akhirnya gue tahan sampai akhirnya kita istirahat situ cukup lama sih inget gue, karena kita sempat ngerebus Indomie. Jadi itu agak siang dan memang cuaca adem, cuman memang ya ademnya gunung, dan memang nggak enak banget rasanya kalau misalnya udah capek. Ya lebih baik istirahat gitu ya. Sekitar 20 menit kita istirahat di situ. Gue olesin counter pain di kaki gue, dan akhirnya ya mendingan, cukup panas, dan akhirnya membuat kaki gue sedikit ringan. Setelah menyentuh ketinggian sekitar 1500 tuh, dan hari mulai menjelang sore, gue lupa mungkin sekitar jam 3 jam 4, gue sama SY sore gue rasa gue denger SY bilang sebentar lagi kita sampai ke tempat pendaki ngecamp namanya Surya Kencana. Nah katanya itu kayak lapangan yang gede banget gitu, tapi bukan berarti lapangannya rata ya, tapi padang yang gede gitu, banyak orang yang camp di sana. Gue kira kan awalnya kawan gue bilang kayak gitu artinya udah dekat ya, maksudnya teman gue sempat nyeplos kayak gitu, terus gue berarti udah tinggal deket nih ya gitu kan. Udah deket nih, taunya masih jauh, nggak jauh banget. Si kawan gue ASN mulai kembali ngomel-ngomel, dan dia udah mulai kecapean. Sebenarnya bukan mulai, udah sangat kecapean juga, dan kaki gue makin gak beraturan geraknya kan. Tapi kita tetap jalan, dan lelahnya akhirnya hilang pas kawan gue AJ kayak lari gitu. Udah kayak ada tempat terus dia lari, dan udah jalan duluan, dan samar-samar dari jauh dia bilang kayak sampai woi gitu. Nah buruan dibilang kayak gitu kan. Nah gue aslinya mau lari tuh, tapi lutut gue tuh gak mendukung, dan gue bertiga sama Aka dan ASN jalan pelan-pelan sampai akhirnya gue ngeliat tanah lapang gede banget yang kayak gue bilang itu namanya Surya Kencana. Tapi belum sampai lama gue jalan di daerah Surya Kencana, gue jatuh kaki gue nyeri. Terus akhirnya SY nyamperin gue, terus dia bilang kenapa lu bilang gitu. Udah sini kaki lurusin, dan akhirnya gue sedikit dipijat sama dia dan dioresin counter pain lagi. Dan mengingat perjalanan udah mulai jauh dan udah mulai cukup tinggi dan pada capek banget, akhirnya kita mutusin buat istirahat di Surken itu.
sampai agak sore terus jalan lagi ke puncak. Anyway, di Surken itu belum sampai puncak tapi masih di tengah-tengah. Nggak tengah-tengah banget sih, udah lebih dari tengah-tengah tapi belum puncak gunungnya. Dan kita mulai akan jalan agak malaman. Nah situ gue akhirnya kita sempat bangun tenda dan juga makan. SY, AJ dan EN fokus masak tuh. Nah karena kaki gue capek, gue agak ngejauh tuh dari mereka tuh yang masih istirahat dan gue masih masak dan gue istirahat gitu sambil tiduran. Terus sekitar setengah jam berlalu, ASN manggil gue buat makan. Dan lu tahu, dan kalian tahu makanan ini buat anak itu tuh apa? Namanya bubur goreng. Nah kalian coba pikir, gimana rasanya tuh bubur goreng? Awalnya mereka masak nasi sampai akhirnya gagal. Terus si S-nya ngegoreng nasi yang nggak mateng itu dikasih bumbu pula kan. Sedikit keluar dari cerita, di dekat daerah kantor gue ada namanya bubur goreng memang. Cuman gue pernah makan di situ dan gimana ya ngomongnya? Jauh kalau gue inget sama bubur goreng buatan S-nya pada saat di gunung itu kan. Cuma ini adalah salah satu yang gue mau ngasih tahu sama lo. Gimana ya? Kalau kalian dikasih nih, kalau kalian dikasih makanan kayak gitu di rumah, atau di manapun kalian tinggal, gue yakin kalian bakal mikir ulang untuk makan dan kalian akan memilih untuk kayak udah gue udah order aja deh, atau lo keluar atau kalian keluar akan cari makanan lain gitu dan makanan yang lebih layak lah. Cuman ini yang ngebedain makan di gunung dengan makan di tempat kalian atau tempat tinggal kalian. Itu walaupun bentuk dan rasanya aneh, tapi tetap enak men. Serius, gue gak bohong, tetap enak. Walaupun gue sempat agak sedikit mual-mual, mau muntah-muntah, tapi gue tetap makan sampai habis. Serius, ini ngebedain makan di atas gunung sama makan di rumah lo gitu. Beda banget. Selesai makan, anak-anak bikin tenda kan, dan rebus air buat bikin kopi niatnya. Nah, awalnya Aka sama EN bikin api sambil ngerebus nasi, dan AJ dan ES sama SJ udah ngetenda buat istirahat. Nah, nasinya itu niatnya kita mau makan di atas, ya kan, supaya nanti nggak masak-masak lagi. Cuman seinget gue pada saat itu nasi yang dimasak gagal dan akhirnya dibuang kan. Kira-kira mereka istirahat gitulah. Nah, waktu itu gue di luar, angin gede, angin lumayan kencang lah, matahari lumayan terang kan. Sempet gue ngebayangin soal macan yang dibahas sama Kuncen waktu gue mau naik. Asli gue langsung merinding dan pengen masuk tenda. Cuman pas gue buka tenda, anjir, kawan-kawan gue udah tidur dan gak ada yang bener tidurnya kan. Tenda udah full, berasa banget kelihatannya, sama mereka masukin carrier pula kan di situ. Dan akhirnya sambil lirik dan waspada gue di luar, dan air pun mateng yang gue rebus sama kawan-kawan gue. Cuman gue ambil dikit, gue buat kopi. Nikmati senja di Surken Gunung Gede, ya gak? Dan itu mantap abis, gils, enak banget anginnya. Terus berasa kayak sejuk, suatu momen dimana kalian belum tentu bisa dapetin itu di tempat tinggal kalian. Mungkin kalau kalian tinggal di pedesaan yang masih bersih dan segala macam mungkin dapat ya, tapi kalau kalian tinggal di kota terus banyak polusi dan segala macam, ya enjoy lah. Gue nggak bisa ngejelasinnya dengan kata-kata, tapi lu akan merasakan suatu keenakan, keenjoyan, lu nyantai gitu. Matahari terang, gue liat awan gerak cepat gitu kan. Gue sempet selfie sendiri nggak jelas gitu, mengabadikan pertama kali gue naik gunung. Ya walaupun capek banget, tapi enak abis. Dan duduk di ketinggian sekitar 2000-an dengan udara angin menerpa ditemani kopi hangat. Pokoknya mantap abis, sampai akhirnya gue tersadar bahwa ini anak-anak kok gak ada yang bangun ya gitu ya, gak ada yang keluar dari tenda gitu. Gue coba ngebangunin, asli gue coba ngebangunin kawan-kawan gue coba ngebangunin tuh beberapa dari mereka, cuman gak ada yang keluar, gak ada yang bangun coy, sumpah gak ada yang bangun. Dan gue ingat sebelum mereka tidur,
semua sepakat bahwa jam 5:30 bakal lanjut sampai puncak kan, ceritanya gitu. Dan gue inget lagi, daripada gue bengong, apalagi tidur di luar kan, tidur di luar tiba-tiba gue terkam macan kan gak lucu gitu kan. Baru pertama kali naik gue jadi mangsa macan. Dan gue rebus air lagi supaya umep lagi. Dan air itu gue bikin Indomie coy. Serius gue bikin Indomie. Dan habis gue buat Indomie, gue ingat lagi momen beberapa menit kemudian, dan gue ulangi kata-kata gue. Walau capek banget, tapi enak habis. Dan duduk di ketinggian sekitar 2000 mdpl dengan udara dingin menerpa, ditemani semangkok Indomie dan kopi hangat. Sore itu gue nikmatin sendiri.